الحمد لله لسلطان العظيم، والصلاة والسلام على عبد القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهادي إلى الصراط المستقيم، النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du, fasrun, inilah pasal menerangkan bab tajalli kamalidah, kemuliaan, keluhuran orang-orang yang mana hamba Allah tersebut sempurna dalam bentuk ubudiyahnya yang dimiliki oleh para anbiya dan para rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang kedua, yang dimiliki maqamah, kedudukan sama anbiyanya, sama rasulnya, tetapi ada yang tidak mendapat maqamati ulul azmi, hanya ulul azmi didapati oleh yang pertama Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Sayyidina wa Nabina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang yang telah mendapatkan kesempurnaan dalam maqamatil ubudiyah pasti akan lebih jauh mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk kekamalan, kesempurnaan, mausufun bi kulli kamalin, munazzahun an kulli nafsin, maha sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari segala bentuk sifat kekurangan. Para anbiya dan para rasul itu telah mengenal kepada Jalla wa Ala. Bila mana mengenal secara sempurna dalam bentuk maqamatil ubudiyah, maka sempurna pula dalam bentuk maqam rububiyah, mengenal maqam rububiyah. Maqam rububiyah adalah maknanya mengenal maqam rububiyah, ketuhanan, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para beliau di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kesempurnaan ubudiyahnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ketika dalam surat Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi al-laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Di sini diangkat kalimat abdi dan diawali kalimat subhana. Ini hebatnya. Masalah Isra wal Mi'raj tidak bagian akal. Sejauh mana kemampuan akal
sebab kemampuan akal terbatas. Tetapi kehendak Allah, siapapun tidak akan bisa membatasi atau menghalang-halangi mau masuk akal atau tidak. Allah Ta'ala tidak terikat oleh pendapat akal atau pendapat ilmu kesuwan cara Jawa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat subhana dalam ayat tersebut, maha suci Allah dalam memperjalankan hambanya, mau itu dengan mimpi ataupun tidak, dengan jasadihi, apalagi kalimahnya menunjukkan abdi. Mustahil kalau kalimat abdi itu dengan jalan mimpi. Kalau yang mengisrafkan manusia, monggo mawon, mau dikatakan masuk akal atau tidak, itu masalah mimpi, monggo bersama. Tapi ini bukan wewenang manusia, tapi wewenang Jalla wa'ala, hak mutlak wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu yang mustahil kalau Allah Ta'ala mengangkat hambanya Isra wal Mi'raj dengan jasadnya. Siapapun tidak bisa menghalang-halangi. Mutlak haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini. Kalimat abdi diangkat bukan untuk memisahkan mana yang dikatakan hamba dan mana yang wajib diperbuat atau Tuhan. Untuk membedakan mana yang namanya hamba, mana yang dikatakan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk itu saja. Kalau itu makna wabah, makna yang sangat jelas, tidak perlu bahas. Tapi kalimat abdi mempunyai kandungan tersendiri yang luar biasa di dalam bahasa Al-Quran. Saya boleh mengkomen, itu seru-seru masih. Mengeliring titik yang orang alang-alang Yorber yang mengeluruh setia, tapi titik melaju betul itu melaju yang iklan ke titik ya oleh takti. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, justru di sini kalimat abdihi mengangkat, menguak rahasia mutiara terpendam apa yang ada pada diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya di sini. Memang menafsirkan Quran tidak semudah itu. Akal kiri yang ketuk. Saya beri contoh lagi, kalau memaknai letterlek apa adanya, sedangkan bahasa Al-Quran adalah bahasa global yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini kaitannya apa? Dengan Isra wal Mi'raj, terutama sholat. Kalau perintah-perintah yang lain turun, zakat, puasa, haji. Tapi kalau sholat kedudukannya luar biasa. Rasulullah yang diangkat di Isra Mi'raj
Ini menunjukkan kebesaran dalam sholat yang luar biasa. Karena di dalam sholat itu sendiri merangkum, mencakup, menunjukkan sejauh mana keubudiahan, kekaulonan setiap individu pribadi dunia Islam itu sendiri. Di dalam wa yuqimuna shalah, mencetak SDM sumber daya manusia, mengerti dirinya manusia, sadar sebagai manusia, berperilaku manusia. Tapi banyak yang mengerti dirinya manusia, ada kalanya tidak sadar kalau dirinya manusia, maka mencetak dirinya perilakunya tidak menunjukkan perilaku manusia. Ini tidak sempurna ubudiahnya. Bagaimana yuqimuna shalah, hubungan individu manusia hamba itu sendiri kepada Allah. Bagaimana manusia itu sendiri hubungan kepada Rasulnya. Bagaimana hubungan manusia itu sendiri kepada ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana hubungan manusia itu sendiri sesama manusia, sesama hamba Allah. Dan sebagaimana manusia hubungan dengan sesama lingkungannya terangkum di dalam wa yuqimuna shalah. Maka disebut as-shalatu imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamad-din. Waman tarakaha faqad, maka bercakup di dalam shalah. Di dalam sholat hubungan kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, bukan bagi Allah, bagi itu kita kepada Allah. Tapi mutlaknya itu puji adalah milik Allah. Alhamdulillah. Di sini ada kalimat lillah, ada kalimat Rabb, akhirnya belakangnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, bawahnya Al-Malik atau Maliki. Hebat sekali. Ketika kita mengucapkan segala puji milik Allah, Rabbul Alamin, ikrar. Bukan sekadar ucapan Tuhan sekalian alam, tapi etika dan kita harus mempunyai etika. Benar, Rabbul Alamin. Tapi kita harus tasdik wa taslim. Tidak sekadar ucapan Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bawahnya Maliki Yaumiddin. Kalimat Maliki Yaumiddin kalau kita tertib luar biasa maknanya. Setelah itu kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diteruskan ihdinas siratal mustaqim. Kalimatnya pertama kali pakai jamak. Iyyaka na'budu. Jamaknya di mana? Nahnu. Tapi iyyaka muhattaq mutlak, muhattaq wahdah, la syarika lah. Wahdah la syarika lah. Kepadamu mutlak. Kepadamu ya Allah al-wahidul ahad.
as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu al-awwalu bila ibtida' wal akhiru bila intiha jami'u sifatil ulya wal 'izzati wal kibriya hayyun mawjud qadimun wa istihalatuhu min al-'adam الحي القيوم الدائم الباقي الذي لا يموت ولا ينم لا يحتاج إلى مكان وما يتعلق بالزمن السميع البصير لا والمتكلم لا يحتاج إلى البيان وهو منزه عن مشابهة الأقوال. Tapi saya ngomong sendiri saja tidak tahu maknanya apa sih kawan. Di dalam kalimat Malik Yaumiddi dalam senjata. Kami hanya menyembah kepadamu wahdahu la syarika lah. Kami untuk pribadi dan kami untuk men-take off dan kepada siapapun hanya kepada Allah yang wajib aku sembah, tiada sekutu baginya. Wajib hukum ini. Bukan dia karena butuh hanya untuk pribadi. Boleh mau bertuhankan batu kayu terserah. Tapi kita tetap yang wajib disembah hanyalah wajib kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Dan yang memberi rezeki, yang memberi hidup kita, yang memberi kekuatan kita, yang memberi keselamatan kita, yang menjaga kita, yang menghidupi kita, segalanya milik. Kita mau ngomong apa? Ini dalam lapar, iya karena bukannya siapa buat dua iya kah? Dilanjutkan setelah kita hubungan kepada Allah, hubungan kita sesama hamba Allah. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdini. Bukan tunjukkanlah aku, tapi tunjukkanlah kami. Di dalam kalimat jamak mencakup di dalamnya ihdina minal awliya wal ulama wa ibadillahi salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal mu'minat tercakup dalam kalimat ihdina. Jadi kalimat ihdina sudah menunjukkan kalimat tawassulan. Walaupun tidak menunjukkan kalimat tawassul. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang doanya seseorang tidak dikabul. Tapi karena menggunakan jamak, Allah Ta'ala kabul segera. Karena kalimat jamak, Allah Ta'ala memberikan melihat para kekasihnya yang ada di dalam kalimat doa berdoa itu. Itu hebat. Kita sholat berjamaah termasuk tawassul. Walaupun kita tidak berniat atau mengucapkan Allahumma inni as'aluka wa at-tawassul, tidak perlu. Buktinya apa? Sholat berjamaah, imamnya diterima, yang makmum tidak diterima. Si makmum ikut diterima sebab imamnya. Tawassul tidak? Tawassul tidak? Tawassul. Imamnya tidak diterima
semuanya ikut diterima. Tawasul tidak? Tawasul. Si makmum tidak diterima, imam tidak diterima, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Salat berjamaahnya. Tawasul tidak? Inilah kalimat lafaz ihdina, ini tarbiyah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kepedulian kita sesama al-mukmin, akhul mukmin, al-muslim, akhul muslim, dirangkum dalam kalimat ihdinas siratal luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama. Hubungan kita kepada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatus thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Luar biasa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Kalimatnya Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa lam yaqul shalla 'alan nabi. Kalau shalla fi'il madhi dilakukan satu kali boleh, dua kali boleh, selesai. Tidak. Pokoknya kita sudah baca selawat. Ternyata yusalluna ala nabi fi'il mudhari. Nahu sitik ngerti masa motor dong. Artinya yusalluna ala nabi yang lampau dan yang akan datang. Selalu Allah Ta'ala tidak pernah henti-hentinya sampai detik demi detik ila yaumil qiyamah yusalluna ala itu. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, salam alaika, salawatullah. Ya Nabi, hai Nabiullah, salam sejahtera dari yang maha penyelamat kepadamu. Ya Rasul, salawatullah alaik. Karena salawatullah, salawatnya Allah kepadamu, makrunatan bita'ati, disertai dengan mengangkat, memuliakan, mengagungkanmu. Luar biasa. Hubungan kita dengan Rasulullah, salawat kita kepada Rasulullah, tali temali silaturahmi. Supaya hubungan umatnya dengan Nabi tidak akan putus bila yaumil qiyamah. Selalu berhubungan, selalu silaturahim. Dan banyaknya kita silaturahim kepada Rasulullah. Dengan apa kita membaca supaya kita dekat kepada Rasulullah? Sering silaturahim. Sallu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita selalu sering silaturahim kepada Rasulullah, akan kita bercermin kepada Rasulullah. Saya dulu, ya sampai sekarang pun masih muda. Loh, artinya manusia normal. Manusia normal itu wajar. Ingin dituai, disayang, disanjung. Itu normal, logis. Logis dulu sama anaknya apa saya sendiri tidak tahu. SPO saja terlalu ingin dituai, disayang, disanjung. Di mana yang tersentuh dalam hatinya karena kita sering lihat. Lalu berkata orang lain mengatakan tidak sampai.
Itu baru manusia biasa. Saya kagum di kitab Sa'adatul Darain As-Salat ala Sayyidil Qarnain. Raja Habsyah sedang berjalan asik dengan pasukannya luar biasa. Pengawalnya, menteri-menteri lengkap. Ingin tahu ada orang lewat, rajanya langsung turun dari membaca salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ikut beliau ikut membacaan, tapi bingung. Ini si raja aneh benar. Tahu-tahu turun dari raja, padahal orang itu kan orang biasa. Kita tidak bilang siapa dia yang libat ini. Itu ada penduduk Habsyah. Lalu tanya lahirnya kepada sang raja. Kenapa Anda sampai turun dan membaca salawat ya orang itu libat? Rajanya tersebut. Kamu kaget karena kita dekat orang itu lalu kita membaca salawat. Iya, saya tidak. Karena saya mengagumi idolaku yang sangat dicintai oleh Allah. Orang yang mempunyai syafaatil uzma yang bisa mensyafaati di padang mahsyar, tidak satu pun anbiya ataupun rasul yang bisa mensyafaati illa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah Anda tidak terpaham seperti bisa buat. Lanjut. Dan raja bertanya kepada menterinya, kemudian rambutnya dia lurus berlubang sedikit hingga sekali, dan rambut itu benar semakin ujung, lembut halus. Itu yang memiliki di antara rambut itu siapa? Jawab menterinya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu orang itu hidungnya gimana? Lurus ya Rasulullah. Lurus bagus. Lembut hidungnya. Itu di antara dasar hidungnya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana matanya? Matanya bercahaya. Belalak. Pakai sifat kebesaran. Kelihatan sekali. Tanya putihnya. Itu mata siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu melihat dia. Yang bodas dan bayi yang baru dilahirkan. Itu bibir siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai hati. Lalu bertanya lagi, kulitnya orang itu gimana? Hati-hati, bayar dan syarab dan syarab. Putih semua kejambon itu kulitnya siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingginya orang itu tinggi betul, tidak itu dedet atau jasadnya begitu, jasad siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku turun karena aku intiroh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena aku hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena orang itu. Kecintaannya luar biasa. Pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Dengan manusia biasa saja terbawa saja, terkadang tidur, terbayang ingat. Nah, apalagi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sering silaturahim, kita akan selalu mengenang jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kegantengannya saja, tapi bagaimana akhlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah, perilakunya Rasulullah, tutur katanya Rasulullah, selalu terngiang di mana kitab yang selalu dibaca, hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sahih, yang dibawakan oleh sahabat-sahabatnya, alaihi wassalatu wassalam, wa radhiyallahu ta'ala anhu.
Ta'ala andaikan diberikan dari umat mulai Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, wah, masih sisa yang berlebih-lebih. Untuk bersilaturahmi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita selalu silaturahmi kepada Rasulullah, tidak putus dalam silaturahmi. Hanya kita berjalan di dalam Rasulullah. Saya bawa jalannya kecil, jalan yang besar, jalan yang dekat, yang panjang, yang ada yang mancing dan sebagainya. Macam-macam. Menggali dapat ikannya banyak dan sedikit. Bagaimana alat pancingnya itu sendiri. Kita di dalam Rasulullah, kita yang untung. Kita bisa membacakan selawat Rasulullah, bisa memberi selawat AKP diri wopok. Diteruskan assalamu alaina. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kami semuanya dalam dunia sampai akhirat. Dalam dunia assalamah lisan, selamat mulutnya, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor, mencaci ke kiri ke kanan seolah-olah dirinya paling pas, paling benar. Si A salah, si B salah, ini salah, itu salah. Senang mulutnya kalau membuka aibnya orang lain, padahal boroknya sendiri berlebih-lebihan daripada orang yang dikatakan. Itu orang yang tidak mendapat assalamu alaina wa ala ibadillah isra'. Tapi orang yang mendapatkan sir rahasia assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, yang keluar min kulli lisanin, min kulli harfin, wa min kulli kalimatin, yang balatok isinya bentuknya kasih sayang di antara sesama kita, saling menutupi aibnya kita, kekurangan kita, saling nasihat menasehati. Karena apa? Itulah yang sebenarnya hakikat daripada kasih sayang. As-salamatu fil ainain, selamat dalam matanya, tidak pernah untuk melihat aibnya orang, mencari-cari kesalahan orang. Salamatu fil udunain, selamat telinganya, tidak suka mendengarkan hal-hal yang akan menjadi perpecahan umat dan perpecahan bangsa, dan lain sebagainya. Selamat tangannya, selamat kakinya, sampai selamat di kuburnya, selamat di yaumil mahsyar, yaumil hasyar, selamat indah sirat, selamat indah mizan, masuk dalam assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Hubungan kita luar biasa. Ini dalam sholat. Makanya ditaruh di al-Lamim, surat-surat yang lain taruh di belakang, tapi pertama ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, terus alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu ruhi akidah kita. Setelah itu, bagaimana pengamalan akidah dituntut kita untuk membuktikan tauhid kita. Wa yuqimuna, yang ketiga, untuk menyempurnakan kita supaya menjadi orang yang begini. Bukan orang yang begini, tapi orang yang begini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, rezeki dari Allah Ta'ala, segala macam bentuk rezeki yang diberi oleh Allah. Kita ambil tanah yang kita ini sangat luas, tidak sejauh mana kita berbuat untuk umat ini dan untuk bangsa ini. Jangan
kritik. Berbuat wacana. Ila yaumil kiamah kalau nggak kebetulan isinya wacana. Berbuat dulu, baru ngomong. Itu benar. Rasulullah tidak ngomong, berbuat. Mengelola tanah-tanah yang milik kita yang kosong. Bagaimana kita tanda syukur kita kepada Allah atas pemberian rezeki dari Allah. Jangan sekadar mengucapkan alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih. Buktikan, buahkan dulu kalimat terima kasih kita atau kalimat matur nuwun atau matur nuwun. Buahkan kalimat terima kasih, tunjukkan buahnya terima kasih, sehingga kita perilaku kita golongan orang-orang yang terima kasih. Mengerti hakikatnya syukur, mendapatkan kenikmatan Allah dari Allah Subhanahu wa taala dibelanjakan untuk taatillah wa taatir rasuli wa taatil walidain, taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasulullah, taat kita kepada negara kita, pemerintah kita, taat kita kepada ulama wal aulia, taat kita kepada guru-guru kita, taat kita kepada kedua orang tua. Tunjukkan itu. Inilah dia. Dibelanjakan untuk pemanfaatan fid-dini wa dunya wal akhirah. Itu hakikat daripada orang yang menerima turnuhun, terima kasih, turnuhun selangkung. Selangkung ini kebetulan di sini ada rumah juga. Cak Madura tak kuning saja. Bonek ini. Bukit Pasar dia kurang lebih ini. Bisa ngomong kalau tak bisa ngomong dia. Masyaallah muslimin rahimahullah. Bisa meningkatkan dunia agrobisnis dan lain-lainnya. Sehingga kita dapat apa dan lima rozak tahun yunfikun. Lima rozak tahun yunfikun. Para janda kita banyak yang Masya Allah kehidupannya santuni. Bisa ada kita mampu memberikan modal supaya hidup mandiri, tunjukkan jati dirinya. Yunfikun. Yatim-yatim kita, aromil, masakin, fukara, madrasah kita, masjid kita, tetangga kiri kanan kita yang tidak mampu. Yunfikun. Tanggung jawab kita itu banyak sekali beban, tapi apa kita yang terjadi? Khilafiyah yang dibesar-besarkan. Negara lain sudah bikin ekonomi yang luar biasa, dari buah-buahan, kelengkeng, apel dan lain sebagainya. Kita jaga kalau kita makan apel dari luar negeri seolah-olah toh makan apel keindahan dari bumi pertiwi ini, tercinta ini. Sebetulnya kita harus bangga yang keluar dari tanah air sendiri, seperti apel Malang. Harusnya kita pertahankan apel Malang ini umpamanya. Kita lebih bangga kalau makan punya sendiri, baru kita membanggakan orang lain. Bukan berarti kita akan tidak membanggakan orang lain. Banggakan dahulu punya produksi bumi pertiwi ini. Kalau kita ingin negara ini maju, ekonomi ini maju. Bohong bodoh, kampung atau bikayu, tapi jangan bodohkan bohong. Ini Bapak Emil rebus bohong bahwa berat rebusan bohong atau satu. Kalau rebusnya yang disebutkan bohongnya tidak. Untungnya ambrol Pak. Baca pesan biasa. Meningkat harganya. Ya, karena untuk income negeri kita sendiri. Kita bangga dengan itu. Akhirnya ekonomi normal, ekonomi baik. Kita bangga kepada orang lain sedangkan punya sendiri berbengkalai.
mau maju gimana? Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di mana? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifatnya bagi dalam saya kembali lagi kepada tadi bentuk ubudiyah. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna sekali. Nah, ini kata-katanya yang disebut subhanallah asra bi abdihi, hati yang sempurna bentuk ubudiyahnya. Bukan hatinya saja yang kenal kepada Allah, matanya kenal kepada Allah, telinganya kenal kepada Allah, perilakunya kenal kepada Allah, dan merasa dilihat oleh Allah, dan merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengambil akar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pikir semata-mata taat kepada Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kalau saya banyak pikirnya saya angkat di atas jadi wali oleh Allah Ta'ala. Tidak. Lepas merupakan mutlak ketaatan belaka kepada Allah. Terserah Allah Ta'ala mau mengangkat atau tidak. Itu mutlak milik Allah. Tapi kita tidak berpikir semata-mata kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wallahu a'lam. Untuk keluarga saya karena jenengan saya panas keringat tanpa dikering hidupnya kering. Kita insyaallah lanjutkan. Bapak kubur ya. Saya doakan Bapak ya. Tapi jangan Bapak Ibu juga jangan batil. Umat itu orang tahu doa ya aku. Doakan saya biar panjang, sehat walafiat. Semoga Indonesia ini khususnya jauh dari cobaan. Dan kalau punya cobaan ini kembali kepada diri kita masing-masing. Tidak harus menyalahkan orang lain. Ya. Karena waktunya balas turun, yang turun mau siapapun. Jangan terlalu dilempar terus setiap presidennya ini kok mesti. Lagi sorry dulu usil itu berbeda. Soal kebetulan sih boleh-boleh saja. Kebetulan, tapi bukan karena si A, si B. Kita ini di zaman Sayyidina Abi Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Masya Allah. Tapi ketika dipimpin oleh Imam Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, cobaannya, ya Allah. Namanya Sayyidina Ali itu dicuci maki 80 tahun setiap mimbar khutbah. Di pemerintahan zaman Bani Umayyah. Itu godaan Imam Ali. Ini orang yang dekat dengan Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi, ayah Hasan wal Husain. Begitu hebat cobaannya. Apalagi Pak SBY atau Ibu enteng. Kebetulan. Maka ketika Sayyidina Ali ditanya, ya Ali, berapa dari waktu zaman Abi Bakar Siddiq begini pimpinannya, ketika Umar bin Khattab begini pimpinannya, baik berwibawa. Kata Sayyidina Ali, jawabnya enak. Yang pimpin Umar bin Khattab, yang pimpin Abi Bakar Siddiq. Pada waktu Abi Bakar Siddiq yang dipimpin Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ketika Umar bin Khattab yang dipimpin Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Ketika Sayyidina Utsman yang dipimpin saya Ali bin Abi Thalib. Ketika saya yang pimpin, yang saya pimpin kalian.
Akhirnya yang orang mare yang dipimpin tok kayak apa, yang dipimpin tetap siap belum siap dipimpin ya begini. Allahumma orang mare benar jalannya Sayyidina Ali. Namanya bala, waktu bala turun ya susut bumi ini dulu, bumi ini saya umpamakan kayak panjenengan naik mobil bus, hampir sama, supirnya hitam, tapi yang numpang semuanya tahu supirnya itu hitam. Ketika ada bilukan seperti pelanggan, ini supir tidak bolak-balik Lengganan, Semarang, Kauman, Semarang, Pekalongan itu sudah hafal bupat dari hafalannya. Yang di belakang itu ketika bis mobil itu awal sini, supirnya kaget terus. Kaget terus. Ketika mau nyelip, padahal lawan kendaraannya masih jauh. Yang satu ngomong lagi, awas, lah. Penumpangnya tidak mempunyai tatmain. Tidak antem penumpangnya. Karena apa? Dia sebagian kita ini meninggalkan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Coba kalau kita bizikrillah tatma'innul, buminya ikut tenang, tidak ikut bergoyang. Karena penumpangnya banyak tidak mempunyai tatma'innul qulub, supirnya buminya ini ikut goyang. Jangan salah. Makanya kalau itu menjauhkan dari